layak jadi Panglima TNI. Pengamat intelijen dan pertahanan Ngasiman Joyonegoro menyebutkan ini kelebihan Yudo. Nama Laksamana TNI Yudo Margono SEMM dalam waktu dekat santer disebut sebagai calon kuat pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal yang mulai menjabat 20 Mei 2020 lalu tidak sembarang prajurit TNI AL. Serangkaian kemampuan dan kecakapan serta loyalitas adalah sebagian syarat yang harus dimiliki. Tentang loyalitas, tak ada yang bisa membantah loyalitas Kasal ke-27 ini. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya selalu dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan paripurna. Tutur pengamat intelijen pertahanan dan keamanan Ngasiman Joyonegoro. Menurut Simon, panggilan akrab Ngasiman Joyonegoro bahwa track record ini dibuktikan Yudo bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Kasal. Misalnya saat menjabat sebagai Panglima Koarmada I, Yudo dengan kesigapannya memimpin Satgas Laut dalam SAR pencarian bangkai pesawat Lion Air JT-160 yang jatuh di perairan Laut Jawa pada tahun 2019. Sehingga dengan kesigapan Satgas di bawah pimpinannya tak butuh lama untuk menemukan serpihan dan CVR pesawat nahas tersebut. Kesuksesan pada saat menjabat Pangkoarmada I menghantarkannya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Pangkogap Wilhan I. Tambah Simon, sebagai Pangkogap Wilhan I, kata Simon yang merupakan organisasi baru TNI untuk mengantisipasi tantangan keamanan ke depan, wilayah kewenangannya bukan hanya di laut tetapi meliputi darat, laut, dan udara. Tentunya tantangan dan permasalahan yang dihadapi semakin besar. Menjalani jabatan ini pun bukan masalah yang besar bagi sosok Yudo Margono. Dengan wawasan dan pengalamannya memimpin, Yudo berada posisi terdepan di kisruh perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Berulang kali ia memerintahkan kapal-kapal TNI untuk melakukan penegakan hukum di wilayah yang masuk hak berdaulat Indonesia tersebut. Sebagai Pangkogap Wilhan I, ia punya pengalaman membawahi AD, AL, dan AO. Tutur Simon. Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa saat virus corona merebak di berbagai penjuru dunia dan Indonesia harus memulangkan WNI dari Wuhan, Yudo kembali dipercaya untuk memimpin proses rehabilitasi di Hanggar Lanut Raden Sajat Natuna. Tak hanya itu, ABK kapal pesiar yang diobservasi di Kepulauan Seribu juga dikomandoi olehnya. Pemerintahan lalu membangun RSD di Wisma Atlet Kemayoran. Setelah beroperasi, Yudo juga dipercaya memimpin operasional RSD sampai akhirnya diserahkan ke Pangdam Jaya Majen TNI Eko Margiono. Begitu juga dengan RSD Pulau Galang, Yudo juga yang mengomandoi. Bahkan saat dirinya menjabat Kasal, perhatian kepada relawan tenaga medis COVID-19 di Wisma Atlet terus diberikan. Hingga pada akhirnya, sebagai apresiasi dan pemenuhan komitmen, Yudo Margono mengangkat relawan COVID-19 menjadi prajurit TNI AL. Pengalamannya memimpin di jajaran Kogab Wilhan I membuktikan bahwa Laksamana TNI Yudo Margono adalah seorang prajurit sejati yang dapat mengomandoi lingkup 3 matra, darat, laut, dan udara. Katanya, selain itu, sebagai Kasal tak perlu lagi ditanya tentang loyalitasnya. Garis lurus, itulah jawaban yang akan didapat. Loyalitas yang tegak lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Ke atas dibuktikan dengan tugas-tugas yang diselesaikannya dengan baik dan paripurna. Ke bawah dibuktikan dengan perhatiannya kepada keluarga besar TNI AL yang menjadi tanggung jawabnya. Jika kita tengok peristiwa musibah KRI Nanggala 402, kita akan mengerti bagaimana loyalitasnya kepada keluarga korban. Bersama Panglima TNI, Yudo ikut melaut untuk mencari keberadaan KRI Nanggala 402. Setelah KRI Nanggala 402 dipastikan tenggelam, Yudo menyambangi beberapa keluarga korban dan bersama Presiden, Menhan, dan Panglima TNI mengadakan pertemuan dengan para keluarga korban. Tutur Simon. Simon mengatakan bahwa Yudo punya keunggulan jika nanti menjadi Panglima TNI untuk mengatasi masalah di tanah air. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain. Akibat potensi eskalasi konflik lintas negara di Laut Cina Selatan ke depan yang cukup tinggi.
serta dukungan penjagaan laut yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan. Tentu upaya diplomasi tetap dijalankan. Di samping itu, kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata juga terjadi di laut. Yang pertama, tentu pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain. Tuturnya. Dan yang kedua, menurut Simon adalah visi Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu dilanjutkan. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Ketiga, Yudo dinilai bisa membangun sinergisitas dan soliditas dengan 3 Matra dan Polri. Keempat, Yudo juga punya pengalaman memimpin penanganan COVID-19. Saat memimpin, Yudo memahami bagaimana perkembangan dunia teknologi kesehatan yang diperuntukkan bagi kekuatan militer. Artinya, dalam upaya mencegah ancaman biowarfare perang biologi ke depan, menurut Yudo sangat diperlukan. Dan yang terakhir, tentu saja karena pengalaman serta loyalitasnya yang tak terbantahkan. Tutupnya.